Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rofikawati, mahasiswi D3 Kebidanan tingkat 3 Stikes Muhammadiyah Ciamis. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah komputer terapan. Langsung aja yuk kita bahas bareng-bareng. Pengetahuan mahasiswa kebidanan tingkat 3 tentang KB hormonal dan hubungannya dengan tekanan darah tinggi. Kontrasepsi hormonal merupakan salah satu metode yang paling efektif dan reversibel untuk mencegah terjadinya konsepsi. Terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan, pengetahuan, dukungan suami, umur, dan sumber informasi dengan perilaku pemilihan jenis kontrasepsi. Perubahan darah tinggi dapat terjadi pada 5% pemakaian kontrasepsi hormonal. Metodologi penelitian dilakukan secara online. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa kebidanan tingkat 3. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 mahasiswa. Kemudian penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020. Metode penelitian ini dengan menggunakan angket atau kuesioner dengan jumlah 12 responden. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua teknik, yaitu scoring dan tabulating. Scoring yaitu pemberian nilai berupa angka pada jawaban pertanyaan untuk memperoleh data kuantitatif. Dalam penelitian ini, penetapan skor didasarkan pada jumlah responden yang menjawab pilihan A 0-12, B 0-12, C 0-12, dan D 0-12. Sedangkan tabulating adalah pengelompokan data atas jawaban-jawaban dengan teratur dan teliti, kemudian dihitung, dijumlahkan, dan disajikan dalam bentuk tabel. Berdasarkan tabel tersebut, akan dipakai untuk membuat data agar didapat hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel yang telah ada. Nah, untuk penyajian datanya dapat dilihat pada tabel. Nah, di sini saya membuat 10 pertanyaan, kemudian dengan pilihan ganda A sampai dengan D. Nah, untuk soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan alat kontrasepsi? 1 orang menjawab A, 2 orang menjawab B, 9 orang menjawab C, 0 menjawab D. Soal nomor 2, yang termasuk kontrasepsi hormonal kecuali 1 orang menjawab A, 0 menjawab B, 1 orang menjawab C, dan 9 orang menjawab D. Untuk soal nomor 3, apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan metode KB hormonal? 8 orang menjawab A, 1 orang menjawab B, 1 orang menjawab C, dan 2 orang menjawab D. Nomor 4, berapa banyak responden yang berumur 20-35 tahun? 5 orang menjawab A, 4 orang menjawab B, 3 orang menjawab C, dan 0 menjawab D. Untuk soal nomor 5, yang termasuk efek samping dari KB suntik DMVA diantaranya adalah 2 orang menjawab A, 1 orang menjawab B, 0 menjawab C, dan 9 orang menjawab D. Untuk soal nomor 6, apa yang menyebabkan kenaikan tekanan darah pada responden yang menggunakan KB suntik kombinasi? 2 orang menjawab A, 0 menjawab B, 7 menjawab C, 3 menjawab D. 7. Apa risiko meningkatnya tekanan darah tinggi? 3 orang menjawab A, 1 orang menjawab B, 0 menjawab C, 8 orang menjawab D. Untuk soal nomor 8, perilaku manusia terbentuk karena adanya 5 orang menjawab A, 2 orang menjawab B, 0 menjawab C, dan 5 orang menjawab D. 9. Apa saja gangguan pola haid yang disebabkan dari efek samping kontrasepsi hormonal? 1 orang menjawab A, 0 menjawab B, 10 orang menjawab C, dan 1 menjawab D. Untuk nomor yang terakhir, mengapa kontrasepsi suntik perlu diperhatikan penggunaannya pada wanita berusia di atas 35 tahun? 2 orang menjawab A, 0 menjawab B, 7 orang menjawab C, dan 3 orang menjawab D. Nah, dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan bahwa mahasiswa kebidanan tingkat 3 belum paham terhadap KB hormonal dan hubungannya dengan tekanan darah tinggi. Tar Pustaka, Ari Widyaningsih,
Ispaiza 2018, Hubungan Kontrasepsi Hormonal Terhadap Tekanan Darah, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia. Ismagina Awalia, Iroma Maulida Mutiarawati 2013, faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pemilihan kontrasepsi hormonal. Program Studi D3 Kebidanan Politeknik Harapan Bersama, Kota Tegal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.